Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat. Kita kembali lagi di channel kami bersama channel PKH Tarik dan sahabat-sahabat PKH seluruh Indonesia serta KPM PKH yang berbahagia. Oke, di sini sahabat-sahabat kita akan kembali tanya jawab berdialog bersama sahabat kita pendamping sosial senior. Ya, selamat pagi Kak Iqbal. Selamat pagi. Sehat? Mas Fit, sehat. Alhamdulillah. Ya sahabat-sahabat, kita berjumpa lagi. Kita akan berdialog Kak Iqbal. Ya, kita seputar bansos dan ini ada beberapa pertanyaan dari KPM yang mampir di YouTube kami, Kak. Ini bervariasi pertanyaannya, unik-unik ya. Tentunya kita akan berdialog bagaimana penyelesaiannya di sini. Ini Kak, ada pertanyaan dari Kakak Albiru Novianti 5422. Ini Kak bertanya kayak gini. Kak, bulan Agustus saya sudah dikasih kartu KKS yang peralihan PT Pos dan waktu tanggal 30 Oktober kemarin sudah verifikasi kartu ATM. Apakah akan sebentar lagi disalurkan bantuannya? Nah, di sini Kak Novianti ini bertanya seperti itu, Kak. Sudah dapat KKS nih di Bansos tahap 3 kemarin di bulan Agustus. Sedangkan untuk verifikasi identitas atau lain sebagainya itu di bulan Oktober kemarin tanggal 30. Ya baru berapa hari ini ya. Iya. Nah, apakah bantuannya itu akan disalurkan secara cepat? Itu Kak. Bagaimana ini? Oke, terima kasih Kak Novianti. Albiru ya, Novianti. Pertanyaan terkait KKS ya, yang sudah didistribusikan dari bank penyalur atau bank yang bermitra dengan Kementerian Sosial khususnya untuk program PKH. Di dalam keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 50 tahun 2023 memang jika KKS yang sudah disalurkan kepada penerima manfaat itu tidak serta-merta sudah include dengan saldo bansosnya gitu. Gitu ya. Ya, gitu. Karena masih akan ada tahapan berikutnya seperti verifikasi gitu kan, verifikasi. Sudah ya tadi ini ya. Oke, sudah ya. Iya. Sudah diverifikasi terkait dengan data KPM ya, data penerima manfaat itu. Nah, setelah meskipun sudah diverifikasi di bulan berikutnya, kan itu Agustus ya tadi ya. Ya Agustus sudah distribusi, kemudian Oktober baru verifikasi. Nah, setelah verifikasi ini pun akan dikembalikan lagi ke yang namanya KPA. Apa itu KPA? Kuasa pengguna anggaran. Nah, itu adalah satker khusus yang ada di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Ya, yang karena yang mengelola anggaran secara nasional gitu. Nah, dalam bentuk apa? OMSPAN namanya. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara. Jadi data KPM secara nasional yang sudah sudah ditetapkan menjadi penerima PKH, begitupun juga dengan proses teknis penyalurannya dan juga akses penyalurannya, yaitu berupa KKS, data itu akan dikembalikan lagi ke pusat kuasa pengguna anggaran OMSPAN untuk diterbitkan surat SM ya, surat perintah ya menyalurkan itu gitu. Nah, itu prosesnya. Nah, kemudian proses secara regulasinya seperti itu, Mas Mufid. Nah, setelah itu ini kembali kepada pengalaman kami di dalam proses pendampingan program PKH ini di tahun-tahun sebelumnya. Bagi penerima KKS yang masih saldo nol, itu biasanya ini pengalaman ya,
Kalau regulasi tadi udah jelas ya regulasinya. Ini pengalaman. Akan disalurkan di akhir tahun setelah proses tadi ada di KPA, ada OMSPAN, kemudian menjadi surat perintah menyalurkan. Nah, itu biasanya di akhir bulan, di akhir tahun. Di akhir tahun itu kemungkinan penyalurannya langsung beberapa tahap. Kalau misalnya BPNT itu nominalnya 200 per tahap atau per bulan, kalau ini kemungkinan peralihan dari pos ke KKS 6 bulan terakhir ini akan disalurkan dalam satu waktu di akhir tahun. Ya semoga saja seperti itu. Mbak Albiru tadi sudah menerima bantuan itu di akhir tahun dengan jumlah nominal yang besar karena beberapa tahap itu bisa sampai 6 bulan. Kalau 200 berarti ya 1 juta 200. Nah, bantuan itu kalau memang nanti terjadi seperti itu, ya saya berharap Mbak Albiru bisa menggunakan bantuan itu sebaik-baiknya, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan kebutuhan Mbak Albiru terkhusus di program BPNT, ya bantuan pangan nasional non tunai. Ya digunakanlah untuk membeli makanan gizi seimbang ya. Itu adalah arahan dari Kementerian Sosial. BPNT adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Ya, gizi seimbang bukan lagi kalau dulu 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang gizi seimbang. Ada protein, ada mineral, ada karbohidrat. Ya, itu disebut sebagai gizi seimbang. Nah, ini tujuan dari adanya BPNT. Saya kira itu untuk. Jadi selama ini mungkin beberapa daerah ini kan sudah ya ada yang terima KKS, ada yang belum. Berarti masih tersangkut di sana ya. Betul, ya. Baik yang belum menerima dan yang sudah menerima. Oh ya gitu. Yang belum menerima ini juga begitu karena pernah mungkin saya jelaskan di video sebelumnya kan, untuk penyaluran atau pendistribusian KKS itu juga prosesnya panjang sekali gitu kan, dari Kementerian Sosial ke Pusdatin, Pusat Data Informasi dari pusat, sampai kemudian ke bank penyalur dan lain sebagainya. Prosesnya panjang untuk KKS. Ya gitu dari Kak Novi, semoga bisa memberikan informasi yang jelas dan akurat ya. Begitu Kak Iqbal ya. Terima kasih untuk jawabannya dari Kak Novi. Ini Kak ada yang tanya seputar bansos itu sebenarnya bisa di ahli wariskan atau bagaimana sih? Ini intinya kayak gitu. Dari Kakak Mala Dewi 6051. Mas, kalau ibu yang meninggal terus dilakukan pergantian pengurus dalam satu kakak, apakah masih lanjut PKH dan BPNT-nya? Dan pengambilan uangnya itu di mana? Di PT Pos atau dibuatkan buku tabungan atau KKS? Oke. Seperti itu Kak. Ya, siapa tadi Kak siapa? Kak Mala Dewi. Kak Mala Dewi ya. Perlu diketahui bahwa program PKH ini bukan program warisan ya, yang bisa diwariskan ke anaknya atau ke cucunya. Nah, tidak ya, pada prinsipnya tidak bisa diwariskan. Namun PKH ini program bantuan non tunai bersyarat. Ya, syaratnya apa? Ya ibu hamil, ya kan, kemudian anak sekolah, balita, lansia dan disabilitas. Ya, ini syaratnya. Tapi tidak bisa diwariskan. Tapi kalau misalnya Mbak Mala Dewi ini adalah anak dari ibunya yang sudah meninggal, tapi Mbak Mala Dewi ini statusnya adalah sebagai syarat komponen PKH, itu masih bisa sekalipun diubah atau diganti pengurus. Gitu, pengurusnya saja yang diganti itu ya? Iya, pengurusnya saja masih bisa diganti dan bantuannya kemungkinan masih bisa dilanjutkan. Yaitu tadi asalkan di dalam kakaknya ibu itu tadi masih ada syarat anak sekolah, ibu hamil. Ya, kalau sudah tidak ada syaratnya dan meninggal, ya nggak bisa lanjut meskipun sudah diganti pengurus. Misalnya diganti atas nama Mbak Mala Dewi, tapi Mbak Mala Dewi ini sudah punya kakak sendiri, atau masih di dalam kakak tapi sudah bukan syarat komponen, itu nggak bisa. Mbak Mala Dewi misalnya
bukan ibu hamil, tidak punya anak balita. Nah, anak balita meskipun Mbak Male Dewi juga punya anak balita, kan statusnya cucu sama ibunya yang meninggal tadi, itu juga nggak bisa menerima bantuan PKH. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau memang yang ditanyakan adalah ganti NPK, kemudian karena meninggal, karena masih ada syarat komponen tadi, silakan diganti NPK ke pemerintah desa setempat. Dipastikan bahwa setelah ganti NPK itu masih akan tetap disalurkan bantuannya gitu. Nah, terkait dengan apakah nanti KKS atau POS, karena sekarang sudah mulai ada peralihan lagi ke KKS, ya kemungkinan besar akan diterbitkan lagi KKS. Seperti itu sih Mas Mufid. Gitu. Seperti itu. Jadi untuk Kak Mala Dewi ini sebelumnya harus tahu cairnya di mana dulu ya. Dulunya lewat POS atau lewat KKS. Kalau lewat KKS berarti nanti ke bank juga harus dirubah, atau dari desa ketika nerima surat, atau bagaimana itu mekanismenya pergantian? Ya, mekanisme pergantian ya mestinya ke desa dulu ya, diganti KYC ya namanya ya, ganti pengurusnya dulu. Kemudian ke bank ya, itu juga harus ada perubahan atas nama nasabah tadi itu. Kalau misalnya Mbak Mala Dewi nanti yang menggantikan, ya otomatis ganti atas nama Mbak Mala Dewi sesuai dengan data yang ada di desa. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi tetap bisa cair asalkan memenuhi syarat tadi ya. Gitu. Begitu Kak Mala Dewi, bisa dicairkan asalkan Kak Mala Dewi ini masih mempunyai syarat komponen yang ada sebagai peserta aktif PKH. Gitu ya Kak Mala Dewi. Ini Kak, yang terakhir ini agak lucu juga ya ini. Di sini dapat banyak di desaku, hanya orang-orang tertentu saja. Padahal punya balita banyak di desa tersebut. Dan ini syukur alhamdulillah PKH masih berlanjut. Apakah istri saya masih dapat? Nah, ini yang dimaksud istrinya siapa ini ya? Ini dari Kak Neneng sama Kak Muklis. Ini di balita di suatu desa itu balitanya banyak, namun tidak dapat. Yang dapat malah yang orang-orang tertentu saja. Mungkin iya. Oke, banyak kejadian seperti itu ya. Penerima manfaat mungkin tidak tepat sasaran. Sekilas ya, kasat mata mungkin tidak tepat sasaran, tapi perlu dicek lagi lebih jauh, misalnya gitu kan. Oh, rumah ini misalnya orang ini kok dapat bantuan padahal rumahnya bagus, keramik dari mulai depan sampai belakang, gedong tinggi. Jangan dikira bahwa itu adalah rumahnya sendiri gitu kan. Nah, siapa tahu rumah itu adalah rumah warisan dari orang tuanya, sehingga hak kepemilikan rumah itu bukan pemilik dia. Nah, sementara yang dapat bantuan yang menempati rumah itu bisa saja secara ekonomi juga lebih membutuhkan gitu kan, misalnya ya dia punya anak berapa, punya tanggungan sekolah, punya tanggungan biaya misalnya biaya hidupnya, sembako, kebutuhan sembako dan lain sebagainya, tapi sementara dia tidak punya penghasilan tetap di keluarga itu. Ya mungkin penghasilannya dalam 1 bulan itu mungkin di bawah 2 juta mungkin ya, itu juga sebenarnya masih bisa dikatakan layak untuk mendapatkan PKH ya, bansos ya. Nah, untuk balita-balita memang PKH kan salah satu syaratnya kan ada balita. Ya, balita yang harus mendapatkan bansos khususnya PKH. Malah jumlahnya bansos PKH untuk balita itu lebih besar. 1 tahun itu 3 juta Mas. Oh, 3 juta ya sekarang ya? 3 juta. Artinya ya per penyaluran kalau dibagi 4 ya 750 per tahap gitu. Kok banyak yang nggak dapat balita, ya perlu dicek lagi gitu ya. Apakah balita itu sudah masuk KK misalnya.
Jangan-jangan belum masuk dalam KK datanya, balita itu hanya punya akte tapi belum masuk KK gitu kan. Itu pertama. Kedua, apakah keluarga tersebut ya datanya sudah masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau 6NG DTKS itu ya. apakah sudah diusulkan atau tidak. Kalau memang benar-benar tidak mampu, kalau benar-benar tidak mampu silahkan diusulkan ya, diusulkan ke pemerintah desa. Nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas yang terkait itu. Nah, jangan lupa juga anaknya yang masih balita ini dimasukkan KK. Itu kebanyakan ya di antara kita itu lupa hal-hal administratif. Wis pokoknya anaknya lahir duwe KK, tapi mau ngurus KK kadang ya sibuk kerja, nggak sempat gitu kan. Mau ngurus KK masukkan anggota rumah tangganya yang baru ini kadang juga katanya dibilang ribet, jadinya wis males ya kan. Jadi ya itu memang problemnya seperti itu. Nah, dipastikan dulu kenapa balita itu nggak dapat bantuan. Ya mungkin ada terkendala di hal-hal administratif seperti tadi yang saya sampaikan. Kurang lebih begitu Mas. Nah, kalau istri saya dapat nggak? Ya itu istri saya kira bulanan dapat itu kan. Oh, dari suaminya. Dari suaminya ya kan, dari suaminya. Atau apa itu? Tamu tiap bulan itu kan ada kalau perempuan kan. Oh, datang bulan. Datang bulan. Datang pasti dapat itu ya. Oh iya, pasti dapat. Oke. Saya kira itu Mas Mufid. Oh, gitu ya. Oke, sahabat-sahabat, seperti tadi disampaikan banyak kita berdialog bagaimana mekanisme pencairan, mekanisme awal atau mekanisme dasar kalau benar-benar keluarga tersebut layak menerima bansos, caranya bagaimana. Hal yang mendasar ini biasanya banyak yang disepelekan ya Kak ya. Banyak ya Kak, sahabat-sahabat di sini di dampingan kami juga banyak seperti itu. Tapi kami tidak bosan-bosan mengingatkan, ayo hal-hal seperti ini kita jangan menyepelekan. Jangan menyepelekan. Oke, sahabat Iqbal, Kak Iqbal, kita berjumpa lagi di dialog-dialog selanjutnya. Kita tentunya satu visi memberikan informasi berdasarkan fakta sahabat-sahabat, berdasarkan surat resmi edaran baik dari Kementerian Sosial, hasil kita koordinasi dengan dinas terkait, dengan Korkap kami dan lingkungan kecamatan. Kami tidak bisa memberi jawaban asal-asalan. Ini katanya begitu ya Kak ya. Kita tidak bisa memberikan jawaban seperti itu. Oke, Kak Iqbal, terima kasih. Siap. Sampai jumpa lagi. Kalau sahabat YouTube, sahabat PKH Sosial di Indonesia dan KPM suka konten kami, tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan komentar yang membangun untuk membangun channel kami lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.